bertempat di ruang rapat DPRD Lampung Tengah pada Rabu 31 Juli 2024. DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda kesepakatan bersama rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 dan penyampaian pengantar nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 berbicara tingkat 1. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dan dihadiri oleh Wakil Ketua 1 Julius Heri Susanto dan Wakil Ketua 3 Muslim Ansori, PJ Sekda Kap Kabupaten Lampung Tengah, Dr. Andas Kusumariadi mewakili Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, para anggota Dewan serta staf ahli Bupati, para asisten, para kepala OPD dan dinas terkait. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah satu, kesepakatan bersama rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Dua, penyampaian pengantar nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Pembicaraan tingkat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Tabiqun Nalil Budo. Yang terhormat, secara hormati dalam Wakil Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati saudara sekretaris daerah, staf ahli bupati, asisten sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati saudara inspektur, sekretaris DPRD, kepala perangkat daerah, kepala dinas teknikal, kepala bagian Kabupaten Lampung Tengah, dan cabang Susi. Hadirin sekalian pers yang berbahagia. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia kepada kita semua, terutama anak sehat, sehingga dapat mengagendakan paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada kalian sekalian, terutama saudara Sekda Kabupaten Lampung Tengah, anggota Forkopimda serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Para peserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tengah ini dengan agenda satu, kesepakatan bersama rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas lapor anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Dua, penyampaian pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Ada jumlah anggota DPRD yang menandatangani absensi adalah sebanyak 32 anggota dari 49 anggota dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, tanggal 31 Juli 2024, rapat ke-17, masa sidang ketiga, tahun sidang 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sahabat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat paripurna dilanjutkan, mari kita bersama-sama menyanyikan bangsa Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Musik dua sebelum dilanjutkan.
Pada saudara petugas yang telah memimpinnya kami mengucapkan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan dalam tengah. Para peserta kepada yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pada tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab 7 pasal 9 ayat 4 pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitakan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRD. Kepada saudara sekretaris DPRD, saya persilakan untuk menyampaikan. Nomor 900.1 dari 1036 dari B3.02 dari 2024 tanggal 26 Juli 2024 perihal penyampaian rancangan APBD tahun anggaran 2025 kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Ibu Nurbi dengan telah disepakati bersama Ketua dan DPS pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Bersama ini kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 disertai pengantar nota keuangan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undangan. Demikian Pak atas perhatiannya ucapan terima kasih. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad ucap ditandatangani. Kepada saudara DPRD yang telah membacakan surat masuk dan diterima oleh Dewan yang berkaitan dengan acara rapat paripurna pada hari ini. Masyarakat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan penanganan dengan perubahan kuat dan perubahan PPS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 yang disampaikan oleh saudara Bupati selanjutnya DPRD Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan rancangan kuat dan PPS tersebut bersama eksekutif. Oleh karena itu, rapat paripurna pada hari ini akan dilakukan dengan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Pada juru bicara Badan Anggaran saya persilakan menyampaikan. Laporan Badan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah tentang pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD KUA dan perubahan prioritas platform anggaran sementara PNS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun tadi kali itu. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Anggota Korbimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara staf ahli Bupati, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan kerja, yang terhormat Saudara Jason Pers dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita bacakan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna yang telah diadakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Peserta paripurna yang kami hormati, pada sidang paripurna yang lalu, Saudara Bupati Lampung Tengah telah menyampaikan rancangan perubahan KUA PPNS tahun anggaran 2024. Adapun yang melatar belakangi perubahan kebijakan umum APBD KUA Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 disebabkan 1. Perubahan target pendapatan. 2. Sisa lebih penghitungan anggaran siswa tahun 2023 harus digunakan dalam tahun anggaran kerja. 3. Perkembangan sistem dan kondisi terutama pada perangkat daerah sebagai pelaksana teknis pelaksanaan pembangunan sehingga mengakibatkan harus melakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi antara kegiatan dan belanja. Sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk selanjutnya dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Setelah kami melakukan pembahasan perubahan KUA bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah menguraikan perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja dan
pembiayaan. Maka kami sampaikan: 1. Pendapatan daerah. Perubahan pendapatan daerah. Target pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2024 disepakati bertambah sebesar Rp6.528.407 yang semula target pendapatan murni sebesar Rp2.712.774.891 setelah perubahan menjadi Rp2.709.480.208.208. Perubahan angka ini terjadi antara lain: 1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp3.901.780.000 dari yang semula sebesar Rp225.185.808.806 menjadi sebesar Rp264.608.985. 2. Pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp3.656.725.303 yang dari semula sebesar Rp2.510.510.910.906 menjadi sebesar Rp2.513.514.664.303. 2. Belanja daerah. Perubahan belanja daerah. Belanja daerah disepakati juga bertambah sebesar Rp104.204.216 dari semula anggaran murni sebesar Rp2.711.311.311 setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.103.103.609. Perpisahan angka ini terjadi pada 1. Belanja operasi mengalami kenaikan sebesar Rp2.280.611.808 dari semula anggaran murni sebesar Rp1.408.703.002 menjadi sebesar Rp2.311.605.380.910. 2. Belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp5.633.908.660 dari semula anggaran murni sebesar Rp311.603.622.303 menjadi sebesar Rp387.580.409. 3. Belanja transfer mengalami kenaikan sebesar Rp238.638.220 yang dari semula sebesar Rp473.905.920 menjadi sebesar Rp438.230.184.180. 3. Pembiayaan daerah. Perubahan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah disepakati sebesar Rp144.684.000
Jumat saya kurang berjumpa di Pantai Gubeng, maaf dari telepon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki 31 Juli 2024, beranggaran DPRD Kabupaten Tengah Ketua Sumarsono. yang telah menyampaikan laporan dari Badan Anggaran DPRD. Saudara Bupati, Bapak Bupati dan sahabat orang yang dihormati, dengan telah menyampaikan laporan pada dengan DPRD, selanjutnya akan dilaksanakan kesepakatan bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mintakan kesepakatan dari seluruh anggota Dewan dan terhormat. Apakah rancangan perubahan, kebijakan anggaran dan rancangan perubahan prioritas lapor anggaran sementara APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 dapat kita sepakati? Terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat yang telah menyepakati rancangan perubahan prioritas tahun anggaran 2024 dengan telah disepakati kuat dan DPRD untuk rapat pada yang kita lanjutkan dengan menandatangani nota kesepakatan. Kepada yang terhormat saudara Sekda dan Wakil Pimpinan DPRD kebijakan masa tempat yang telah disediakan kepada anggota Komisi dan mohon dapat sebelumnya disediakan. dan sampai yang berbahagia. Baru saja kita saksikan penandatanganan nota kesepakatan perubahan DPRD tahun anggaran 2024. Selanjutnya kita akan memberikan nomor nota kesepakatan. Nomor 08 dari SPDK KP, dari SPDK DPRD, dari SPDK LT, dari SPDK 2024. Nomor 06 dari SPDK KP, dari SPDK Sekda, dari titik 103 dari 2024 tentang nota kesepakatan antara pemerintah dari Kabupaten Lampung Tengah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah
Presiden kami dan Sekda 1.03 Presiden 2024 tentang tata kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung dengan DPRD Kabupaten Lampung dan perubahan prioritas laporan anggaran sementara APBD Kabupaten Lampung tahun anggaran 2024. Para pejabat parpol yang kami hormati, dengan telah kita minum tata kesepakatan rancangan perubahan keuangan dari DPRD Kabupaten Lampung tahun anggaran 2024, maka rapat paripurna pada kita dengan agenda yang kedua, yaitu penyampaian kerangka tata keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung tahun anggaran 2025. Berdasarkan tata kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Lampung tentang keuangan BPS APBD Kabupaten Lampung tahun anggaran 2025 yang telah disepakati bersama dalam rapat paripurna pada hari ini, tanggal 24 Juli 2024. Oleh karena itu, pada rapat paripurna pada hari ini akan dilaksanakan pengantar tata keuangan rancangan APBD Kabupaten Lampung tahun anggaran 2025. Pada saudara sekretaris jenderal saya persilakan. Mantap, gacor, gacor, gacor batunya bro. Mantap, Wah, mantap. kamu masih main slot terus, Jas? Iya nih baru main bentar dapat HP, lumayan kan? Alah, itu mah cuma dikasih bonus doang. Coba bayangin kalau kamu kalah. Oh iya ya. Nah, itu kan kamu akibatnya berjudi online. Nih, mending lihat nih, ada hukum-hukumnya berjudi online di internet nih. Itu tau hukumnya judi. Udah nggak berani lagi aku main judi. Makanya, judi itu nggak bikin kamu kaya, tapi cuma bikin kamu sengsara doang. Rudy adalah seorang manajer di perusahaan terkenal. Dan Andre calon karyawan yang ingin melamar pekerjaan. Suatu hari mereka bertemu. Dan ternyata Ya, masuk. Rudy, Andre, jadi lu yang mau ngelamar kerja di sini? apa kabar, Rud? Alhamdulillah baik. Wih, Rudy, gak nyangka sekarang lu kerja di sini. Jadi manajer lagi. Alhamdulillah, Andre. Mungkin ini berkat kerja keras gua selama ini. Wah, gak nyangka ya, Rud. Lu bisa kayak gini. Padahal dulu gua pernah nyebarin berita hoax tentang lu. Lo itu jadi ketua kelas, jadi pemimpin gak becus, egois lo. Gua sebarin nanti berita ini. Lu itu salah paham. Yang gua lakuin gak seperti yang lu kira. Yang sebenarnya tuh gini. sebagai warga negara yang baik, kita harus menyaring berita. Jangan sampai termakan hoax. Jangan menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya. Bijaklah menggunakan media sosial. Gua udah lupain itu semua. Jadi pelajaran aja buat kita agar gak menyebar berita hoax.
Lu kenapa? Tahu nih, lagi nggak enak badan, kepala pusing, badan sakit semua. Udah kamu coba cek ke dokter belum? Gak usah lah, udah biasa kayak gini. Ntar lama-lama sembuh sendiri. Lah, jangan ngeremehin gitu bro. Siapa tahu lo kena DBD nanti malah bahaya. Biasanya gampang meninggal orang kena DBD itu, ya. Lah, jangan bercanda lah. Orang lagi sakit beneran diajak bercanda. Ya beneran, aku nggak bercanda. Soalnya gejalamu itu persis sama yang di Google itu, katanya penyakit DBD, sakit kepala, badannya sakit semua. Gitu, ayolah kita mending periksa ke dokter aja sebelum terlambat. Ya udah ayo, tak anterin kita ke dokter. Madu Kaisar adalah madu racik yang berguna untuk memulihkan dan meningkatkan vitalitas kaum pria. Madu Kaisar merupakan nutrisi herbal alami yang telah diolah berdasarkan standar keamanan yang tinggi dan diawasi oleh ahli gizi dan farmasi serta telah lulus uji BPOM. Madu Kaisar, stamina jos tanpa batas. Saksikan pagelaran wayang kulit Semalam Sentuh hanya di Dapika TV setiap hari Sabtu malam Minggu dari pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai bersama dalang-dalang kondang yang kreatif dalam mengemas cerita-cerita yang menarik sebagai tontonan dan tuntunan. Mari saksikan acara ini didukung oleh Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia. Dalam penyampaiannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Dr. Andes Kusuma Riyadi, mewakili Bupati Lampung Tengah, mengatakan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Selanjutnya, disampaikan Sekda, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, mengamanatkan bahwa proses penyusunan APBD didahului dengan tahapan penyusunan KUA dan PPAS yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Dalam penyampaian nota pengantar, Kusuma Riyadi juga menjabarkan secara rinci terkait ringkasan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2025.
pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Saudara anggota Prokopimda Kabupaten Lampung Tengah, staf ahli bupati serta para asisten, saudara kepala dinas, badan, kantor, bagian, dan camat se-Kabupaten Lampung Tengah, rekan-rekan, para tamu undangan, insan pers dan hadirin yang semuanya yang insya Allah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adipun kami puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara penyampaian pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan tahapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa sebelum membahas APBD setiap tahun pemerintah daerah wajib menyampaikan kebijakan umum APBD atau PUA dan prioritas pelapor anggaran sementara PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama oleh Dewan yang terhormat. PUA dan PPAS dimaksud telah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Tahapan tersebut sudah dapat kita penuhi dengan kesepakatan bersama PUA dan PPAS antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, dalam menyusun APBD tahun anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dengan ruang lingkup yang meliputi: A. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. B. Prinsip penyusunan APBD. C. Kebijakan penyusunan APBD. D. Teknis penyusunan APBD. Dan E. Hal khusus lainnya. Saudara Ketua, Saudara Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang berbahagia, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas rancangan APBD tahun anggaran 2025. A. Pendapatan. Target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 2,791 triliun lebih dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar 341,674 miliar lebih. Pendapatan transfer sebesar 2,447 triliun lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,866 miliar. Belanja daerah. Belanja daerah untuk tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 2,804 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja operasi. Belanja operasi direncanakan sebesar 2,065 triliun lebih yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 1,326 triliun lebih, belanja barang dan jasa sebesar 666,866 miliar lebih, belanja bunga sebesar 9 miliar lebih, belanja subsidi sebesar 461,500 juta, belanja hibah sebesar 62,269 miliar lebih. Kemudian belanja modal. Belanja modal direncanakan sebesar 242,153 miliar lebih yang terdiri dari belanja modal tanah
sebesar 2,150 miliar, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 93,982 miliar lebih, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 61,575 miliar lebih, belanja modal jalan, jaringan dan integrasi sebesar 84,080 miliar lebih. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar 165,251 juta. Belanja modal aset lainnya sebesar 193 juta. C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 15 miliar, diantaranya diperuntukkan sebagai antisipasi penanggulangan bencana alam dan lain-lain. D. Belanja transfer. Belanja transfer direncanakan sebesar 482,365 miliar lebih yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak sebesar 21,336 miliar lebih, belanja bantuan keuangan sebesar 461,029 miliar lebih. Pembiayaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 52,500 miliar. B. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan sebesar 38,965 miliar lebih yang digunakan pembiayaan cicilan hutang pokok yang telah jatuh tempo. Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2024 yang secara total sebesar 2,786 triliun lebih dengan APBD tahun anggaran 2025 yang direncanakan sebesar 2,804 triliun lebih mengalami peningkatan sebesar 18,578 miliar lebih. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam mengantar nota keuangan tentang rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berharap kepada anggota Dewan yang terhormat yang bersama-sama dapat bersama-sama mencermati dan membahas rancangan APBD ini sehingga dapat kita rumuskan APBD yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan dan dapat memenuhi harapan masyarakat. Saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas segala komitmen dan kerjasama dalam rangkaian pembahasan APBD ini. Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan bersama saat ini akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah. Pernamo bahasa sikap pun banyak mendio, buat bahasa sikap kurang muncul di rumah, paham warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad di tanda tangan. Terima kasih selesai. Terima kasih kepada Bapak Saudara Sekda yang telah menyampaikan anggaran keuangan rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Para kepala negara yang sama-sama. Dengan hal yang disampaikan yang mengangkat keuangan yang bermanfaat saudara, kita yang diwakilkan kepada Sekda mendapat laporan yang kita lakukan dengan pandangan fraksi BPNI Kabupaten Lampung Tengah. Untuk pandangan fraksi yang sudah memulai waktu, kita dapat berbicara. Sudah siap? Saya tanyakan apakah bacakan apa tertulis? Terima kasih sampaikan kepada Presiden dan lebih pandangan fraksi untuk disampaikan secara tertulis. Untuk yang pertama, saya silakan kepada fraksi PD Perjuangan mengundangkan pandangan fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tapi Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, rekan-rekan Provinsi Kabupaten Lampung Tengah, sahabat
Deputi, para undangan, insan pers, dan hadirin semuanya yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara sidang paripurna pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dalam keadaan Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, khususnya kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh fraksi yang ada yang telah mencurahkan energi pikiran untuk membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Perlu kami sampaikan bahwa hal yang mendasari dalam perurusan nota keuangan tahun anggaran 2025 diantaranya pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan pembiayaan daerah, dan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal ini tentunya dipergunakan seluruhnya untuk melaksanakan kebijakan baik pusat maupun daerah. Mengenai pandangan umum fraksi Gerindra terkait dengan serah dan saran dan masukan untuk mengoptimalkan pendapatan untuk kenaikan BAT tahun 2025 sebagaimana telah disepakati antara Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah, tentunya akan kita upayakan guna memenuhi hal tersebut. Maka kami mendorong perangkat daerah terkait untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap objek-objek pajak guna melihat peluang peningkatan pendapatan. Terkait alokasi anggaran jalan, jaringan dan irigasi yang disampaikan fraksi Gerindra, fraksi PDI dan fraksi PKB pada APBD tahun 2025 sudah kita alokasikan lebih tinggi dari murni tahun 2024 sebesar 5 miliar lebih. Selain itu kita juga akan melihat regulasi peraturan Menteri Keuangan tentang dana alokasi umum yang ditentukan sehingga kita dapat menentukan kebijakan lebih lanjut. Dalam hal pendidikan informal, pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh program tersebut agar lebih berkembang sehingga dapat berdaya saing terhadap pendidikan formal. Kami sangat menghargai dan mengapresiasi hal-hal yang disampaikan dalam pandangan fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PKS, dan fraksi Nasdem. Kami yakini bahwa kita semua pada dasarnya mengharapkan Kabupaten Lampung Tengah ke depan akan lebih baik seperti yang telah kita sama-sama kumandangkan pada saat awal sidang paripurna, yaitu Mas Lampung Tengah. Untuk saran dan masukan tentunya akan kami pelajari dan kami pahami agar dapat penganggaran tepat sasaran dengan prinsip efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung Tengah. Kepada seluruh fraksi kami ucapkan terima kasih atas saran dan masukan demi kebaikan Kabupaten Lampung Tengah yang kita cintai. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait pandangan umum fraksi semua fraksi, dan insya Allah semoga niat baik yang mendasari ketulusan, keikhlasan dari kita semua untuk membangun Lampung Tengah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Penanda bahasa Sekampung hibahnya beliau buat bahasa sikap kurang muncul di Mutiupak, maaf nari berwakul. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad di tanda tangan. Terima kasih, selesai.
Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat saudara Wakil Wakil Sekda yang telah menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Para bapak-bapak yang saya hormati, dengan disampaikan tanggapan saudara Bapak, maka selesai seluruh rangkaian rapat paripurna pada hari ini. Silakan. Komisi 2 mengajukan salah satu perda yang memang itu menjadi tugas pokok fungsi anggota DPRD dalam hal bidang pembuatan peraturan daerah. Ada beberapa yang harus kami sampaikan. Pertama, terkait masalah judul raperda yang awalnya kita ajukan itu terkait masalah LLPAD dari Komisi 2, yang mana hal itu kami sampaikan atas dasar beberapa rapat RDP dengan opini terkait dalam hal ini perda. Terus yang kedua juga, itu juga akan memperkuat target KUA BPAS dalam hal PAD yang mana tahun 2025 besok dengan 2024 itu ada kenaikan yang signifikan di atas 70 miliar. Nah, saya sendiri dari Komisi 2 kami belum mengetahui potensi itu adanya di mana. Nah, tetapi pada saat pengajuan judul perda yang mana itu sudah menjadi amanat dari Undang-Undang 32 2014 pasal 286 bahwa salah satu unsur pendapatan daerah yaitu pendapatan yang lain-lain yang sah itu diatur dengan perda, yang mana pengetahuan kami bahwa apabila itu sudah mendapatkan instruksi dari undang-undang tidak perlu lagi mengadakan konsolidasi ke wilayah provinsi. Tapi di Bantus kemarin diinstruksikan untuk melaksanakan kajian teknis dan teknisnya, salah satunya untuk konsultasi ke wilayah provinsi. Dan sesuai dengan SPT pimpinan DPR di dalam hal ini Pak Ketua DPRD, hal itu sudah kami laksanakan di tanggal 16 Juli kemarin. Nah, tetapi pada saat paripurna ini kami Komisi 2 belum menemukan bahwa judul itu masuk dalam salah satu beban pokok perda, yang mana menurut efisien kami itu juga salah satu yang penting guna mencapai tujuan 70 miliar lebih di tahun 2025. Dan dulu juga Pak pimpinan DPRD pernah ikut RDP bareng kami dengan beberapa perusahaan, yang mana di situ kita sampaikan ada ketimpangan yang sangat luar biasa, yang mana di situ menurut PP 71 2010 dalam hal ini pengurangan PAD itu ada dua unsur. Yang pertama itu terkait masalah telah bayar sehingga menimbulkan denda, salah satu unsur PAD-nya. Terus yang kedua terkait masalah salahnya penetapan terkait masalah angkanya. Jadi kami mohon konfirmasi dan pertimbangannya supaya mungkin judul perda kami bisa dimasukkan dalam paripurna ini, supaya kami juga ikut bisa kerja. Karena kenapa? Kami Komisi 2 kaji hal ini dari tahun 2023. Itu mungkin jadi pertimbangan supaya judul yang kami ajukan awal bulan kemarin menjadi salah satu prioritas untuk dimasukkan ke dalam perubahan pokok perda. Mungkin itu izin pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa benar dibuat perda ini. Tahun anggaran masih berjalan. Pada saat pelantikan untuk bekerja membutuhkan anak kelengkapan dewan, pimpinan harus komplain dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita tetapkan, tetap tidak akan jalan. Kita belum melakuinya. Kita berbicara lebih objektif. Maaf izin pimpinan. APBD itu biasanya dikasih uang itu antara 3 sampai 4 bulan untuk menyelesaikan pembahasannya. Kita kondisi sekarang kita tidak objektif melaksanakan itu. Apalagi ini masih ada waktu sekitar 5 bulan. Mohon pertimbangannya agar itu bisa menjadi salah satu usulan. Karena tujuannya untuk mencapai 70 miliar lebih.
perubahan itu saya tanyakan kepada kelompok forumnya, karena ini kan terkait dengan perda, itu kan kerja Bapak Perda. Apakah Bapak Perda siap menjalankan itu selama 13 hari ke depan? Perda inisiatif Komisi 2 apakah siap? Ini perda inisiatif ya? Perda inisiatif. Ketua Komisi 2 siapa? Siap nggak hanya 13 hari itu melaksanakan perda? Kalau mengesahkan kita waktunya sampai Desember, prosesnya berjalan kalau mengesahkan. Tapi di sini untuk pengajuan kerja, perubahan itu cukup lumayan banyak yang dalam perubahan pokok kerja sampai Desember. Silakan aja di paripurna kemudian nanti kita buatkan untuk itu ya, diusulkan secara tertulis ke pimpinan. Nanti di paripurna yang akan datang akan kita sahkan untuk prolegda itu. Perubahan perda ya, perubahan perda. Waktunya inisiatif berubah. Dalam 1 tahun yang akan kita ada perubahan perda. Belum pernah masuk toh Komisi 2? Di dalam berjalannya kita bisa merubah perubahan perda itu. Ya udah, nggak apa-apa, diusulkan aja. Apa sekarang kita sahkan sudah berdua teman-teman? Ya. Langsung paripurna saja. Kami tak silat sewa aku sih. Kita nggak berani sewa. Dan tanggung jawab kamu itu sudah selesai. Siap pimpinan, banyak semuanya termasuk dari fraksi PDI juga. Kalau bisa diajukan karena kemarin kan tugasnya melaksanakan remisinya, remisinya sudah dilaksanakan tanggal 16 kemarin. Jadi sudah ya sudah dibuat suratnya aja. Nanti di paripurna yang akan datang kita sahkan perubahan perda ya. Apa mau sekarang juga? Teman-teman yang sudah berjuang dari tahun 2013 nanti aja paripurna yang akan datang ya. Kan usul. Disampaikan kepada pendengar APBD Kabupaten untuk dapat segera mengadakan rapat membahas rancangan APBD Kabupaten dan menata anggaran 2025 bersama tim anggaran eksekutif. Sebelum rapat pada ditutup, mari kita bersama mendengarkan bagi negeri. Kepada saudara bertugas, saya persilakan untuk memimpin. anggota Forkopimda, serta yang berperan KPU atas badan yang